Perkenalkan, nama saya Rizky dari Revik Branding. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu brand journey ya. Oke, baik. Brand journey secara garis besar adalah perjalanan sebuah brand ya dari mulai awal hingga kita mendapatkan banyak loyalis atau banyak pelanggan setia. Oke, kita langsung mulai aja dari sebelah kiri. Di sini bisa ada icon ya. Ya, kita sebut dengan brand planning. Ini adalah langkah awal yang harus kita jalankan untuk menemukan sebuah brand core value. Kemudian kita menemukan brand positioning, ya positioning seperti apa yang ingin kita bentuk di benak pelanggan kita. Kemudian kita juga akan mencari brand personality di sini. Nah, brand personality di sini ya, karakter atau persona apa yang akan kita tampilkan agar si audiens mengerti brand core value kita. Kemudian setelah ini kita menemukan yang namanya brand promise atau apa aja yang bisa kita janjikan kepada audiens kita terkait dengan value-value yang kita miliki. Nah, brand promise ini akan ditujukan atau akan ditunjukkan dalam bentuk brand communication. Ya, brand communication ada bisa berbagai macam ya. Ada visual, ada word, ya, kemudian ada smell, ada sound, ada touch, dan kemudian ada experience juga. Nah, untuk di Revik kita fokuskan kedua hal, ya, terutama dari sisi visualnya, kedua dari sisi wordnya. Visual bisa dalam bentuk logo dan brand identity. Kemudian untuk word, ini untuk paket yang full branding, kita juga merekomendasikan nama brand, dan juga tagline yang bisa digunakan. Nah, setelah kita melakukan brand communication, itu akan terciptalah sebuah brand perception di audiens kita atau pemirsa ya, karena belum jadi pelanggan, masih jadi pemirsa. Nanti pemirsa ini akan punya persepsi tentang brand kita. Kita komunikasinya A ya kan, berarti mereka persepsinya A gitu. Oh, ini kayaknya cocok nih ya. Akhirnya mereka coba beli atau bisa dibilang masuknya ke brand delivery. Jadi setelah mereka punya persepsi, mereka akhirnya ambil keputusan untuk beli, dan di sini kita wajib untuk menunaikan sesuai dengan promise yang di sini. Jadi jangan sampai promise-nya terlalu over promising, terlalu banyak janji, tapi pas kita ininya nggak sesuai akad gitu, nggak sesuai promosinya. Kemudian akan ada momen yang namanya perception versus reality. Jadi si customer tadi atau si konsumen itu sudah mulai mencocokkan antara persepsinya dengan realita yang mereka rasakan. First bite-nya seperti apa? Ya, mereka beli sandwich ya, kita punya produk sandwich, kemudian mereka makan ya, first bite gigitan pertamanya seperti apa. Nah, itulah yang akan dicocokkan dengan persepsinya dia di awal. Anda bilang misalkan rasanya enak, super pedas misalkan, tapi ternyata rasanya asin, nggak pedas misalkan. Jadi itu yang dicocokin. Ya, ini sebisa mungkin harus cocok dengan apa yang kita janjikan. Jangan sampai persepsinya sama realitasnya berbeda. Kalau misalkan oke, nanti akan muncul yang namanya brand recognition. Ya. Mereka akan mengingat rasa yang mereka rasakan di lidah mereka dengan visual yang ada di situ. Kemasannya seperti apa, logonya seperti apa, nama brandnya apa, baunya seperti apa, ya kan? Jadi mereka akan mengingat itu sehingga suatu saat nanti ketika mereka melihat identitas visual yang sama di luar sana, mereka akan teringat dengan experience mereka ketika mereka nyobain produk Anda gitu. Nah, disebut dengan brand recognition. Nah, yang terakhir adalah ujung-ujungnya adalah kita berusaha untuk bisa membentuk namanya brand loyalis atau bisa dibilang pelanggan yang setia. Jadi ini tujuan akhir branding ya. Yang pertama, brand mudah diingat. Jadi ketika orang itu kemana-mana ngelihat visual identity-nya kita, ingat dia sama experience yang dialami gitu. Yang kedua, ya tujuan yang lebih kencang lagi, lebih jauh lagi adalah memiliki pelanggan setia. Pelanggan setia di sini tidak hanya dia beli terus ya, tapi juga dia merekomendasikan dan dia membela brand kita ketika brand kita dihina atau direndahkan oleh orang lain. Jadi tahapannya sampai seperti itu. Oke, ini bisa dilihat di sini ada font merah ya. Ada font warna merah, kemudian ada font warna hitam. Untuk font warna merah ini yang bisa kita ikhtiarkan. Makanya kita sebut dengan ikhtiar branding karena untuk menghasilkan efek dari brand itu sendiri itu ada di benak konsumen, tapi ikhtiarnya itu bisa dilakukan oleh pengusaha muslim seperti kita. Jadi ini bisa kita ikhtiarkan yang brand planning, brand promise, brand communication, kemudian brand delivery sesuai dengan promise-nya kita yang kita kasih. Ya. Sedangkan hitam ini hasil. Brand perception ini hasil dari brand communication yang kita lakukan. Kalau ini bagus, insya Allah penerimaannya insya Allah bagus. Kemudian di sini juga sama. Perception ini akan timbul setelah tadi antara persepsinya dengan nyataannya gimana. Nah, kemudian brand recognition itu juga hasil. Ya, untuk yang hitam ini berarti kita bertawakal sama Allah aja. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kuncinya adalah kita berusaha memaksimalkan ikhtiar branding dengan perencanaan, riset, dan perumusan strategi, serta komunikasi brand yang sesuai dengan value utama dengan tetap memperhatikan kaidah syariat Islam. Kurang lebih seperti itu.
yang bisa kami sampaikan untuk Brain Journey kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanya kepada tim kami. Semoga usahanya lancar, berkah, dan makin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.